Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is my name is Aladikinar Rahmanu with NIM 21052502001. In this assessment, I will explain the meaning of accounting and the history of accounting. Understanding of accounting. Accounting is the art of measuring, communicating, of interpreting financial activities. Broadly speaking, accounting is also known as the language of business. Accounting is called the language of business because it is a tool for conveying financial information to parties who need it. History of accounting. Historic admin that recording system existed in civilization around at the form of bookkeeping in that civilization of relate to factors including the writing system, the introduction of Arabic and decimal numbers, algebra, cheat writing materials in creating literacy, and the existence of a standard medium of scan. The first person crowd to codify accounting by reviewing bookkeeping in Pascal particulars, the composition of scriptures was looked particularly because this was the first article published and is still relevant today. In the beginning, double bookkeeping developed in recording trans trans transaction required or in simple way, namely recorded of stone, but and so on. The oldest recorded that has been found to that is still preserved, namely from Babylonia in BC. The double in bookkeeping system when developed into a system that states the country of origin. Of example, the Dutch system, the British system, and the United States system. The Dutch system or bookkeeping system is also called on continental system. The British of American system, the called of Anglo-Saxon system. The period after independence, the discussion regarding the development of accounting after independence is divided into six periods, namely: Number one, period period before 1954. In period E, there were accountant job service that were beneficial to business community. This is due to inversely different economic relation in relation and compilation in creation. This period and the second period contain effort to consolidate the accounting profession, including public accounting with the Mr. Finance decision on again prove the government consistent commitment to the development of the public accounting professional is by hearing the opinion of the professional association at the Congress recording are none other things or experiences that needs to be had before spreading full-time public accounting recruitment expectation than the permit is valid indefinitely. Periodic annual reporting obligation. Yes. Untuk pertanyaannya mungkin saya bisa dengan bahasa Indonesia. Nah, pada yang
kali ini saya menjelaskan pengertian akuntansi. Nah, ada pengertian dari akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Nah, adapun sejarah dari sejarah akuntansi. Ahli sejarah mengakui bahwa sistem pencatatan telah ada pada peradaban kurang lebih 3000 Masehi. Bentuk pembukuan pada peradaban itu berkaitan dengan faktor-faktor, antara lain sistem penulisan, pengenalan angka Arab dan desimal, aljabar, bahan-bahan penulisan yang murah, meningkatnya literasi dan adanya medium pertukaran yang baku. Orang pertama yang dikenal mengkodifikasikan akuntansi dengan mengulas tata buku berpapasan yang disebut Participation of Computis et Scriptus adalah Luca Pacioli. Inilah tulisan pertama kali yang diterbitkan dan dipublikasikan dan masih relevan sampai sekarang. Pada awalnya, pembukuan berpapasan berkembang pada pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada batu, kulit kayu, dan sebagainya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan sebagai saat ini masih tersimpan, yaitu berasal dari Babilonia pada 3600 sebelum Masehi. Sistem pembukuan berpapasan tersebut selanjutnya berkembang dengan sistem yang menyebutnya asal negaranya. Misalnya, sistem Belanda, sistem Inggris, dan sistem Amerika Serikat. Sistem Belanda atau buku disebut juga sistem kondisional. Sistem Inggris dan Amerika Serikat disebut sistem Anglo-Saxon. Periode sesudah kemerdekaan, pembahasan mengenai perkembangan akuntan sesudah kemerdekaan dibagi ke dalam 6 periode, yaitu 1. Periode sebelum tahun 1954. Pada periode setelah jasa berkembang, akuntan yang bermanfaat bagi masyarakat bisnis. Hal ini disebabkan oleh hubungan ekonomi yang makin sulit, meruncingnya persaingan, dan naiknya pajak-pajak para pengusaha sehingga makin sangat dirasakan kebutuhan akan penerangan serta nasihat para ahli untuk mencapai perbaikan dalam sistem administrasi perusahaan. 2. Periode 2. Tahun 1954 sampai 1973. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, ternyata perkembangan profesi akuntan dan auditor di Indonesia berjalan lamban karena perekonomian Indonesia pada saat itu kurang menguntungkan, namun perkembangan ekonomi mulai pesat pada saat dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Mengingat terbatasnya tenaga akuntan dan akuntan yang menjadi auditor pada waktu itu, Direktorat Akuntan Negara meminta bantuan kantor akuntan publik untuk melakukan audit dan atas nama Direktorat. 3. Periode 3. Tahun 1973 sampai 1979. M. Sutojo pada Konvensi Nasional Akuntansi di Surabaya Desember 1989 menyampaikan hasil penelitiannya mengenai pengembangan pengawasan profesi akuntan di publik Indonesia, bahwa profesi akuntan publik ditandai dengan satu kemajuan besar yang dicapai Ikatan Akuntan Indonesia dengan diterbitkannya buku Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI, dan norma pemeriksaan akuntan atau NPA dalam Kongres Ikatan Akuntan di Indonesia di Jakarta tanggal 30 November 2 Desember 1973. Periode 4. Periode ini merupakan periode suram bagi profesi akuntan publik dalam pelaksanaan paket 27 Maret. 3 tahun setelah kemudian diberikan pemerintah, masih ada akuntan publik tidak memanfaatkan maksud baik pemerintah tersebut. Periode kelima, atau tahun 1983 sampai 1989. Periode ini dapat dilihat sebagai
yang berisi upaya konsolidasi profesi akuntan termasuk akuntan publik. Dengan keputusan Menteri Keuangan tersebut dibuktikan pula sekali lagi komitmen pemerintah yang konsisten kepada perkembangan profesi akuntan publik, yaitu dengan mendengarkan ikatan profesi pada Kongres ke antara lain mengenai pengalaman kerja yang perlu diikuti atau dimiliki sebelum praktik, keharusan akuntan publik full timer kecuali mengajar. Nomor 6. Periode 6 tahun 1990 dan sampai sekarang. Dalam periode ini profesi akuntan publik terus berkembang seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan pasar modal di Indonesia. Walaupun demikian, masih banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh para usahawan dan akademisi, namun keberadaan profesi akuntan tetap diakui oleh pemerintah sebagai sebuah profesi kepercayaan masyarakat. Ya, sekian dari saya. Mungkin untuk UTS kali ini saya akan akhiri. Thank you.